Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perspektif Alkitab, Surat Petrus ditunjukkan kepada jemaat Kristen yang berada di perantauan atau orang-orang pendatang, yang berarti penduduk asing yang tinggal sementara. Inilah pandangan Alkitabiah terhadap kehidupan kita di dunia ini. Menurut catatan sejarah Alkitab, waktu surat ini ditulis, orang-orang Kristen sedang berada dalam berbagai-bagai penderitaan dan penganiayaan, yaitu mengalami penderitaan karena mereka hidup saleh serta berbuat baik dan benar, dinista karena nama Kristus, dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, penekanan Petrus adalah dalam keadaan bagaimanapun orang Kristen harus tetap hidup dan bertumbuh dalam iman yang alkitabiah. Sebab di dalam diri orang Kristen ada potensi untuk bertumbuh, karena mereka memiliki kuasa ilahi, memiliki janji-janji ilahi, memiliki kodrat ilahi, dan memiliki beberapa cara hidup yang harus dimiliki orang percaya, sehingga mereka dapat bertumbuh ke arah kedewasaan yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melalui firman Tuhan pagi hari ini ada pesan Tuhan untuk kita bersama, yaitu pesan Tuhan yang pertama adalah bagaimana kita memiliki cara hidup yang baik dan benar, yaitu caranya yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Saudara-saudari terkasih, Petrus mengingatkan pembacanya supaya mereka mengesampingkan sikap hati tertentu yang salah, yang akan merusak kesaksian hidup mereka. Hal yang sangat penting untuk orang percaya adalah harus hidup dalam kesucian, yaitu menurut standar Alkitab. Untuk dapat hidup dalam kesucian, seseorang harus mengalami kelahiran kembali. Dalam hal ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara terkasih, inilah iman yang alkitabiah, karena seorang Kristen baru dapat dikatakan Kristen apabila telah melewati titik start, yaitu kelahiran kembali. Seorang yang dilahirkan kembali menurut Alkitab harus masuk dalam proses pengudusan. Salah satu kendala atau hambatan pertumbuhan iman adalah orang belum siap meninggalkan dosa-dosanya. Ada sebuah ilustrasi yang menolong kita untuk hidup dalam kekudusan, yaitu tidak mungkin air yang kotor dapat mencuci, membersihkan pakaian yang kotor. Dengan kata lain, Allah baru mau memakai seseorang menjadi alatnya jika orang tersebut hidup dalam kekudusan. Pesan Tuhan yang kedua supaya kita memiliki cara hidup yang baik dan benar adalah hidup dalam ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Petrus mengatakan bahwa orang percaya harus tunduk kepada pemerintah, tak peduli pemerintah itu Yahudi atau non-Yahudi. Alasan ketundukan kita adalah karena Tuhan Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang ditetapkannya. Inilah ketundukan dan ketaatan yang alkitabiah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 13 ayat pertama berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah.
Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, karena ketaatan kepada pemerintah itu harus dilakukan karena Allah, demi Allah, maka jelas bahwa kita tidak boleh mentaati pemerintah pada saat pemerintah menyuruh melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam hal seperti ini kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia atau pemerintah. Pesan Tuhan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita memiliki cara hidup yang baik dan benar adalah hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selain kesucian hidup dan ketaatan, hal yang juga dapat membuat orang Kristen dapat menjadi saksi Tuhan yang baik ialah hidup takut akan Tuhan. Di sini tentu sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup takut akan Tuhan? Yaitu yang pertama, berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Alexander Nisbet berkata, sekalipun kadang-kadang cocok bagi umat Tuhan untuk menggunakan pembelaan diri dengan kata-kata untuk membersihkan diri mereka sendiri dan cara-cara pembelaan yang sah lainnya terhadap fitnahan palsu, tetapi sikap yang kudus dan Kristiani merupakan cara yang paling kuat untuk membantah fitnahan dari orang-orang jahat dan untuk membungkam mulut mereka dari berbicara menentang orang-orang saleh. Hidup takut akan Tuhan yang kedua caranya adalah hidup sebagai orang merdeka. Orang Kristen memang adalah orang merdeka. Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita. Ketika Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Mereka merdeka dari setan dan dosa, tetapi mereka adalah hamba-hamba Allah. Dan karena itu harus taat kepada Allah. Dan karena Allah menyuruh mereka taat kepada pemerintah, maka mereka harus taat juga kepada pemerintah. Bukti ketaatan kepada Tuhan atau hidup takut akan Tuhan yang selanjutnya adalah menghormati dan mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, menghormati dengan hati yang tulus, bukan dengan motivasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Kita harus mengasihi orang-orang, baik yang percaya kepada Tuhan atau yang tidak percaya. Bahkan kita harus menghormati dan mengasihi musuh-musuh kita. Tetapi untuk sesama orang percaya, kita harus lebih ditekankan. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan melalui teks ini telah menyatakan bagaimana cara hidup yang baik yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Jika mau mengalami pertumbuhan iman yang sehat, yaitu hidup dalam kesucian, hidup dalam ketaatan, dan hidup takut akan Allah. Kalau ada di antara kita sebagai umat Tuhan yang belum memiliki cara hidup yang baik, ingatlah bahwa firman Tuhan dengan tegas menantang kita untuk bertindak, mengambil keputusan untuk hidup sebagai umat Tuhan yang setia melaksanakan perintahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, mengingatkan kita untuk hidup dengan cara hidup yang baik dan benar, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang baik tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga melalui hidup kita banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan sukacita, dengan semangat, tetap lakukan kebaikan, yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.